Sukianto, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha kelas 12 bersama saya, Ibu Kuntari. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 alam apaya atau bagian terbawah dari 31 alam kehidupan, yaitu neraka, binatang, peta atau setan, dan raksasa atau asura. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas satu alam di atas alam apaya, yaitu alam yang kita diami seperti sekarang ini, alam manusia. Alam manusia sebagai bagian dari 7 kama sugati bumi. Bagian yang pertama di bawah alam dewa. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang alam manusia, mengapa kita bisa terlahir sebagai manusia, dan bagaimana supaya kita terlahir di alam-alam yang lebih baik. Baik, kita mulai pembahasan kita kali ini dan tetap semangat. Sebelum belajar, mari kita melakukan syair penghormatan atau nama karagata. Arang sama sambuddho bhagawa Puttang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang alam manusia. Alam manusia adalah bagian dari kama sugati bumi 7. Kama sugati bumi 7 itu ada 1 alam manusia dan 6 alam dewa. Disebut kama sugati bumi karena alam ini adalah untuk makhluk-makhluk yang bisa mendapatkan kebahagiaan atau selalu merasa berbahagia. Meskipun kalau di alam manusia ada saat-saat dimana kita merasa menderita atau tidak bahagia. Namun secara kategori di dalam struktur 31 alam kehidupan, alam manusia termasuk sebagai alam yang menyenangkan atau membahagiakan, sebagai bagian dari 7 kama sugati bumi atau 7 alam yang menyenangkan. Kata manusia berasal dari 2 kata, yaitu mano dan usa. Mano artinya pikiran atau batin, sedangkan usa artinya tinggi, luhur, atau berkembang. Jadi manusia itu artinya adalah suatu makhluk yang berkembang serta luhur batinnya. Maksudnya luhur atau berkembang di sini adalah tahu serta memahami hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, hal yang baik dan tidak baik. Itu adalah arti dari kata manusia, yaitu mano dan usa. Buddha dalam Kosala Sangyutta mengajarkan tentang 4 jenis manusia di dunia ini, yang terdiri dari yang pertama, manusia yang pergi dari gelap menuju gelap. Apa maksudnya? Dari gelap menuju gelap artinya seseorang itu terlahir di keluarga yang tidak mampu, kemudian buruk rupa, cacat fisik, dan terlibat dalam perilaku yang salah melalui pikiran, ucapan, serta perbuatan. Manusia yang seperti ini setelah kematian akan terlahir di alam menderita atau apaya. Maksudnya, dia lahirnya sudah di tempat yang tidak baik atau di keluarga yang kurang baik, dan dia dalam kehidupan ini juga berbuat hal-hal yang tidak baik. Makanya dikatakan dari gelap menuju gelap. Lahir dengan kondisi tidak baik, nanti akan terlahir lagi kembali di alam apaya atau alam yang tidak menyenangkan. Yang kedua, manusia yang pergi dari gelap menuju terang. Artinya, seseorang yang mungkin terlahir di keluarga yang kurang beruntung, kemudian secara fisik dia kurang cantik atau kurang tampan atau buruk rupa lah. Kemudian kebetulan mungkin juga dia cacat fisik, tetapi dalam kehidupan sekarang dia berperilaku baik melalui pikiran,
ucapan dan perbuatan. Dari perbuatan baiknya itu dia bisa, kalau sekarang dia terlahir kurang beruntung, dalam kehidupan berikutnya dia akan lahir menjadi orang yang lebih beruntung atau lahir di alam-alam surga. Karena dalam kehidupan sekarang dia banyak berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itu dikatakan dari gelap menuju terang. Yang ketiga adalah manusia dari terang menuju ke gelap. Maksudnya, dalam kehidupan sekarang dia terlahir di keluarga yang mungkin kaya raya, beruntung, populer, kemudian dia juga cantik atau tampan, dia tidak punya cacat fisik, artinya kelahirannya benar-benar terang, tetapi dalam kehidupan sekarang dia banyak melakukan perbuatan yang tidak baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, kelak dalam kehidupan berikutnya karena perbuatannya yang sekarang ini, dia bisa terlahir di alam-alam rendah atau alam apaya. Makanya dikatakan kelahirannya bagus tapi kemudian dia akan berakhir di tempat gelap. Dari terang menuju gelap. Karena dalam perbuatan sekarang dia banyak melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang keempat, manusia yang pergi dari terang menuju ke terang. Maksudnya adalah seseorang yang dalam kehidupan sekarang dia terlahir sebagai manusia yang sangat beruntung, terlahir di keluarga yang kaya raya, populer, cantik, kaya, tampan, cerdas, dan lain sebagainya dengan segala keberuntungan ini. Dan dalam kehidupan sekarang dia juga banyak melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Perbuatan baik dalam kehidupan sekarang ini akan mengantarkan kehidupan berikutnya di alam yang terang lagi. Misalnya lahir di surga, atau minimal kalau di alam manusia dia akan menjadi manusia yang beruntung lagi. Nah, itu dikatakan dia dari terang menuju ke terang. Itu adalah 4 macam manusia yang ada di dalam kehidupan. Yang pertama tadi dari gelap menuju gelap, yang kedua dari gelap menuju terang, yang ketiga dari terang menuju gelap, dan yang keempat dari terang menuju ke terang. Nah, kita sebagai manusia hendaknya kita melakukan yang keempat atau minimal yang kedua. Kalau kita terlahir kebetulan kurang beruntung dalam kehidupan sekarang, maka kita harus banyak berbuat baik supaya kehidupan berikutnya terang. Dan yang keempat tadi, kalau kita kebetulan terlahir di keluarga yang beruntung, maka kita harus selalu berbuat baik juga supaya kehidupan berikutnya menjadi terang, dari terang menuju terang. Nah, sekarang kita ketahui penyebabnya. Apa yang menyebabkan seseorang terlahir menjadi manusia? Kita lihat dalam Cula Kama Wibangga Sutta. Kelahiran manusia di alam ini berhubungan dengan kekuatan perbuatan dari masa lampaunya. Penyebab dan alasan kelahiran manusia itu berbeda-beda. Yang pertama, membunuh makhluk hidup, kemudian suka berkelahi, tidak punya belas kasihan atau orangnya kejam kepada makhluk hidup, misalnya suka menyiksa binatang, mengadu binatang, dan lain-lain. Akibat yang akan diterima dalam kehidupan berikutnya adalah dia akan menjadi manusia yang berumur pendek atau sakit-sakitan. Tidak membunuh makhluk hidup, kemudian suka menyebarkan belas kasihan dan cinta kasih kepada semua makhluk, kemudian suka menolong, suka melakukan function misalnya, maka akibat di masa datang, jika terlahir menjadi manusia, dia akan menjadi manusia yang berumur panjang. Suka melukai, kemudian menyiksa, menyakiti makhluk hidup, maka akibat dalam kehidupan berikutnya dia akan menjadi makhluk yang menjadi manusia yang sakit-sakitan. Tidak suka melukai, tidak menyiksa, dan tidak menyakiti makhluk hidup. Akibat dalam kehidupan mendatang, dia akan menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohaninya atau batinnya. Mudah marah, tersinggung, bersikap bermusuhan, dan penuh kebencian. Apa akibatnya? Dalam kehidupan berikutnya, dia akan menjadi manusia yang berpenampilan buruk atau buruk rupa. Sabar, tidak mudah tersinggung, kemudian hidup rukun,
maka dalam kehidupan berikutnya dia akan menjadi manusia yang punya penampilan cantik atau tampan. Bersikap iri hati, membenci, menggerutu karena perolehan, pujian, dan penghormatan. Akibatnya adalah dia akan menjadi manusia yang tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh itu maksudnya dia tidak punya kekuasaan apa-apa. Tidak punya kekuasaan artinya dia tidak bisa mengatur orang lain. Jadi dia hidup menjadi orang yang diatur oleh orang lain karena dia tidak punya pengaruh. Berikutnya, tidak bersikap iri hati, kemudian tidak membenci, tidak menggerutu karena perolehan, karena pujian dan penghormatan, maka dalam kehidupan berikutnya dia akan menjadi manusia yang punya pengaruh atau punya kekuasaan. Dia bisa mengatur orang lain, kemudian dia bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik karena pengaruh dirinya. Berikutnya, manusia yang suka berdana makanan, minuman, dan obat-obatan kepada para biku. Akibat dalam kehidupan berikutnya, dia akan menjadi manusia yang kaya karena dana dari kehidupan lampau. Terlahir menjadi manusia yang kaya raya, atau jika dia berusaha dia akan mudah mendapatkan rezeki, karirnya menjadi gampang sehingga menjadi orang yang kaya. Berikutnya, jika manusia itu kikir, tidak suka berdana makanan atau minuman atau obat-obatan kepada para biku, maka dalam kehidupan berikutnya dia akan menjadi manusia yang miskin atau kurang beruntung secara harta. Kemudian bersikap keras kepala, sombong, dan tidak menghormati kepada orang yang pantas dihormati. Akibatnya, dalam kehidupan berikutnya dia akan menjadi manusia yang bisa dibilang derajatnya itu rendah atau berada di kalangan rendah. Itu karena akibat dari kesombongan, tidak suka menghormat kepada orang yang patut dihormat. Jika dia bersikap rendah hati, kemudian mau menghormati kepada orang yang memang patut dihormati, maka dalam kehidupan berikutnya dia akan menjadi manusia yang terlahir di kalangan atas atau orang-orang yang terhormat. Berikutnya, tidak suka pergi ke wihara, tidak mau mendengarkan wejangan dari para biku. Maka dalam kehidupan berikutnya dia akan menjadi manusia yang bodoh. Kenapa bodoh? Ya karena dia tidak mau belajar. Bertemu dengan biku itu kan dia belajar dhamma. Kalau tidak mau belajar, maka akan terlahir menjadi orang bodoh. Nah, kalau suka mengunjungi para samana atau para biku, kemudian dia belajar dhamma, maka dalam kehidupan berikutnya dia akan menjadi manusia yang bijaksana, cerdas dan bijaksana karena dia suka belajar dhamma dari para biku atau para guru-guru dhamma. Nah, itulah beberapa contoh dari sebab masa lampau dan akibat yang akan diterima dalam kehidupan sekarang yang berkaitan dengan kelahiran sebagai manusia. Dengan penjelasan tadi, kita bisa menilai diri sendiri. Kenapa sekarang dalam kehidupan sekarang ini kita terlahir dengan kondisi seperti ini? Oh, berarti ada sebab-sebab lampau yang pernah kita lakukan yang mungkin kita tidak ingat, tapi hukum karma mencatat segala sesuatunya. Dalam kehidupan sebelumnya kita pasti pernah melakukan hal-hal yang mungkin menyebabkan kelahiran dalam kehidupan sekarang ini kita kurang beruntung. Setelah mengetahui hal ini, sebaiknya dalam kehidupan sekarang kita memperbaiki. Kalau dalam kehidupan sekarang kita kurang beruntung, ya kita perbaiki. Banyak melakukan hal-hal baik seperti yang kita sudah sebutkan tadi, supaya kehidupan berikutnya lebih baik. Kehidupan berikutnya itu tidak hanya kelahiran setelah kita mati, tapi kehidupan berikutnya itu juga 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, beberapa tahun ke depan dalam kehidupan sekarang ini, tapi kedepannya kita bisa lebih baik dan kelahiran berikutnya juga akan lebih baik lagi kalau dalam kehidupan sekarang kita banyak melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sungguh sukar untuk dapat terlahir sebagai manusia. Sukar pula hidup dalam ketidakkekalan. Ayat Dhammapada 182. Bila tiba saat akhir hidupmu
dan kini engkau berjalan menuju kematian, tiada lagi tempat untuk bersinggah, padahal sedikit pun bekal tak ada padamu. Ayat Dhammapada 237. Nah, dua ayat tadi mengingatkan kita supaya memanfaatkan waktu kehidupan kita sebagai manusia sebaik-baiknya. Karena kelahiran menjadi manusia itu bukan gampang, sangat sulit terlahir sebagai manusia. Nah, kita sudah terlahir sebagai manusia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, berbuat kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Demikian tadi pembahasan kita tentang alam manusia, yaitu satu alam dari 7 alam kama sugati bumi. 6 alam berikutnya, yaitu alam-alam surga, akan kita bahas dalam video berikutnya. Jangan lupa klik like, kemudian komen dan subscribe, hidupkan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan pembahasan materi berikutnya. Sampai sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya.